Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya dan juga netizen setiap podcast ASN Muda Berkarya. Selamat datang di ruang diskusi podcast ASN Muda Berkarya, sebuah ruang inspirasi untuk memperkuat wawasan kebangsaan dan meningkatkan profesionalisme ASN. Nah, hari ini kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu demo DPR di bulan Agustus kemarin ya. Dan juga apa sih kaitannya dengan bela negara, yaitu peran ASN muda menjaga negeri tetap tangguh. Nah, bersama saya Muhammad Rian Alfian dan juga saya ditemani dengan dua co-host saya, yaitu ada Mas Duyan di sini ya. Silakan Mas Duyan memperkenalkan diri. Eh, Selamat datang Pak Piki, salam kenal Pak Piki. Di sini memperkenalkan diri ya. Mungkin ada yang belum kenal. Nama saya Duyan dari Bapeltan Lampung. Oke, kenalin juga Pak Vicky. Selamat datang di podcast kami. Saya Sunita Gustika dari BRMP Lampung pada Farmasi Perencana. Mungkin saya Oke, kembalikan kepada host. terima kasih Mas Duyan, Mbak Fonita. Eh, dan tentu saja kita di sini sudah hadirkan ya narasumber kita dengan Bapak Vicky F. Sanjaya. Beliau adalah salah satu seorang dosen di Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung ya. Selamat datang Pak Vicky. Halo Mas, terima kasih. Ya, mungkin sebelumnya Pak Vicky mau memperkenalkan diri terlebih dahulu terkait backgroundnya. Ya, baik. Terima kasih eh, Mas dan Mbak semua. Perkenalkan, nama saya Vicky S. Sanjaya. Saya biasa dipanggil Vicky gitu ya, panggilannya gitu. Saya juga seorang ASN, hanya lebih duluan dikit gitu ya. Kira-kira berapa tuh? 6 tahun atau 7 tahun lalu lah gitu ya. Tapi kalau umur kayaknya kita seumuran deh gitu ya. Cuman karena saya jalur hoki jadi ya saya duluan dikit lah gitu ya. Kebetulan saya mengajar di UIN Raden Intan Lampung. Background pendidikan saya sekarang saya lagi S3 di Universitas Gajah Mada gitu ya. Jadi ini di sela-sela banyaknya tugas ya merupakan representasi penerapan ASN, tugas ASN gitu ya, membantu sesama gitu ya, eh, berkorban dan lain-lain lah gitu ya. Mungkin singkatnya begitu ya. Baik, terima kasih Pak Vicky telah meluangkan waktunya di tengah-tengah atau di sela-sela kesibukannya yang begitu padat. Baiklah, sebelum masuk ke pembahasan, mari kita lihat cuplikan video terkait dengan demo Agustus di beberapa bulan yang lalu ya, yang terjadi di mana masyarakat menyampaikan aspirasi dan tuntutannya kepada DPR gitu. Mohon dibantu untuk diputarkan videonya Mas Duyan. Ya, oke baik. Sebelum kita mulai, mungkin kita bisa bahas video dulu Pak. Kita lihat dulu ya Pak. Sudah muncul teman-teman? Masih Masih lagi. on progress sepertinya Mas. Mhm. Mungkin ada sedikit gitu ya. Oke, sudah tampil Mas. Ya. Masa dari berbagai elemen masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI Senin 25 Agustus 2025. Demonstrasi yang sejak beberapa hari terakhir ramai disuarakan di media sosial itu akhirnya benar-benar digelar dengan sejumlah tuntutan besar terhadap DPR dan pemerintah. Lantas, apa saja tuntutan demo 25 Agustus 2025 di gedung DPR RI?
Aksi 25 Agustus kali ini tak hanya menyoroti nasib rakyat kecil. Ribuan demonstran meneriakan tuntutan besar, di antaranya pembubaran DPR RI hingga penolakan kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR. Poster dan spanduk yang dibentangkan di sepanjang pagar gedung DPR berisi kritikan tajam, menyebut wakil rakyat lebih sibuk memperjuangkan kepentingan pribadi ketimbang kesejahteraan rakyat. Di tengah lautan massa, tampak sejumlah pengemudi ojek online yang ikut bersuara. Bagi mereka kehadiran di Senayan bukan sekedar ikut-ikutan, melainkan sebuah jeritan hati yang sudah lama terpendam. Ari, seorang pengemudi ojol asal Jakarta Timur, mengaku kecewa dengan langkah DPR yang menurutnya jauh dari kepentingan rakyat kecil. Ia menegaskan DPR seharusnya fokus mencari solusi untuk tekanan ekonomi rakyat, bukan malah menaikkan gaji dan tunjangan di tengah situasi serba sulit. Sejak pagi ribuan orang dari berbagai kalangan mulai memadati kawasan gedung DPR RI Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Masa mengibarkan bendera merah putih, membawa poster bernada kritik hingga mengangkat bendera bergambar tengkorak dengan topi jerami khas serial One Piece. Poster bertuliskan bubarkan DPR. Ya, mungkin itu sedikit eh, Baik, eh, kita sudah sama-sama saksikan tadi bagaimana ya sebuah video eh, rakyat itu menyampaikan aspirasi kepada DPR ya. Nah, baiklah Pak Diki, melihat fenomena fenomena demo Agustus ini, khususnya ketika masyarakat membawa tuntutan ke DPR. Sebenarnya ini apakah ini bagian dari ini ini kan adalah bagian dari demokrasi ya? Atau sebenarnya ada sisi lain yang memang perlu kita pahami? Karena demo ini sebagaimana kita ketahui berujung ricuh gitu Pak. Ya, jadi kita sebenarnya tahu semua kegiatan atau fenomena kemarin ya, di akhir Agustus gitu ya. Jadi ada demo besar gitu ya. Kalau saya melihat ini sebenarnya adalah bukti sebenarnya ya, bukti dalam arti bahwa masyarakat ini melek politik gitu ya. Dia sadar akan mungkin ketidakcocokan atau ketidaksesuaian seperti itu ya. Hanya problemnya masyarakat yang multicultural di kita ini tidak semuanya dewasa dalam berpolitik gitu. Jadi penyikapan terhadap demo itu konsekuensinya ya bisa menjadi sisi positif, bisa negatif juga, kayak dua mata pisau lah seperti itu gara-gara ya. Nah, disinilah sebenarnya pentingnya pemahaman kita terkait bela negara dalam arti baru ya. Jadi maksudnya bukan hanya sekedar loyalitas buta kita pada negara gitu ya, tapi kemampuan kita mengkritik secara konstruktif gitu ya, menjaga kedamaian, memperjuangkan keadilan itu sangat penting. Nah, bela negara itu sebenarnya juga bukan diam aja gitu ya, tapi juga bukan marah tanpa arah. Nah, kalau kita lihat fenomena kemarin kan kayaknya campur aduk gitu ya. Ada yang membakar, ada yang merusak, macam-macam lah seperti itu. Jadi ya kalau demo memang bagian dari demokrasi, tetapi sekaligus cerminan dari PR kita bersama nih gitu ya. Bagaimana kita membangun literasi kebangsaan, membangun literasi politik yang matang kepada masyarakat yang mungkin tidak semuanya itu paham gitu ya, paham atau saya bilang tadi belum dewasa lah. Kira-kira begitu ya. Gitu Mas Rian kira-kira ya. Oh, baik Pak. Untuk Mas Duyan gimana? Menurut pandangan Mas Duyan terkait dengan demo? ya baik baik kalau menurut saya sih Pak Pikin buat teman-teman juga, kalau kita lihat dari sisi positifnya sih, mungkin demonstrasi ini kan bagian apa ya dari partisipasi rakyat gitu untuk menegur atau mengingatkan pemerintah agar tetap peka terhadap aspirasi publik gitu. Namun di sisi lain,
kita juga nggak bisa tutup mata nih Pak, bahwa dalam prakteknya terkadang demonstrasi kadang berujung pada aksi kericuhan. Bahkan di dalam konteks ini muncul pertanyaan penting Pak, bagaimana sih kita bisa menyeimbangkan antara menjaga hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat dengan kewajiban negara memastikan keamanan, ketertiban, dan kelancaran pelayanan publik Pak. Menurut Pak Piki bagaimana ya Pak? Iya, seperti yang saya mention di awal tadi, ini seperti dua mata pisau gitu ya. Jadi sebenarnya kuncinya bukan melarang demo gitu ya, tapi kita bagaimana mengelola energi sosial tadi supaya tetap dalam bingkai konstitusi dan kesadaran kebangsaan gitu ya. Jadi kalau demokrasi tanpa demonstrasi itu kita mengenal dengan nama otoritarianisme gitu ya. Tapi kalau demonstrasi tanpa etika, nah itu anarki gitu ya. Jadi bagi saya ASN di tengah demo besar seperti kemarin ini, sebenarnya dia harus jadi air di tengah api, gitu ya. Dia tidak berteriak, gitu ya, tapi menenangkan. Kita tidak menjadi apa? Kita nggak mencari sorotan, gitu ya, nggak mencari pusat perhatian, gitu ya, tapi memastikan bahwa kehidupan publik ini tetap berjalan, gitu ya. Jadi ASN memang bukan pelaku politik, tapi menjaga peradaban birokrasi, gitu ya, itu sangat penting, gitu. Jadi balik lagi bahwa kedewasaan politik ya kedewasaan masyarakat kita ini sangat penting gitu ya, di mana itu adalah salah satu tugas kita sebagai ASN gitu ya. Baik, Pak Diki, eh, berbicara terkait dengan ASN di tengah-tengah maraknya demo aksi kemarin ya Pak. Kalau kita kaitkan dengan ASN, sebenarnya apa sih peran utama ASN gitu ketika demo terjadi gitu? Karena sebagaimana kita ketahui, eh, banyak sosial media eh, beritanya itu simpang siur gitu. Sebagai ASN itu kita harus bersikap seperti apa gitu Pak? Iya, jadi eh, kita sebagai ASN ini artinya kita mesti netral ya menjaga kepentingan publik, menjaga kepentingan negara ini gitu ya. Jadi misalnya saya ambil sampel ya, kita dihadapkan pada kondisi dilematis. Kita di satu sisi harus melayani publik begitu ya, masing-masing instansi. Tapi di satu sisi kita terkendala misalnya kegiatan demo kemarin begitu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai ASN sejati lah saya mengatakan seperti itu ya. Nah, kalau ASN sejati itu dia justru tetap harus melangkah, walaupun pelan tapi pasti gitu ya. Jadi bukan berarti kita tinggal diam, mengikuti, bahkan malah mendukung ke arah anarki, bukan seperti itu ya. Nah, karena kekuatan negara ini sebenarnya tidak diukur dari megahnya gedung-gedung gitu ya, tapi dari seorang ASN seperti adik-adik kita semua gini ya, teman-teman semua ini di mana mampu tetap melayani gitu ya di bawah mungkin panas, mungkin terik, mungkin macet, mungkin ada demo seperti kemarin gitu ya. Nah, itulah yang mindset kita harus kita arahkan ke sana bahwa kita ini adalah pelayan publik seperti itu. Jadi kita bisa bermanfaat untuk masyarakat gitu ya. Benar juga Pak. Jadi kita tetap harus melayani lah masyarakat itu di tengah-tengah kondisi yang macet, kantor yang dikepung, walaupun kita harus WFH ataupun yang harus tetap ke kantor gitu kan. Nah itu kan sebenarnya tidak semudah itu ya Pak. Bagaimana sih kita ASN itu bisa tetap tangguh gitu, konsisten dalam hal itu gitu. Kita tetap terus melayani. Menurut Bapak bagaimana caranya agar kita sebagai ASN ini tetap tangguh gitu? Ya, keputusan menjadi seorang ASN itu kan diawali dengan niat awal gitu ya. Niat awal tuh artinya kita mungkin teman-teman di sini punya background pekerjaan yang berbeda sebelumnya ya. Atau mungkin bekerja di swasta atau dan semacamnya. Tentu kita sering mendengar ya, mendengar, melihat, menyaksikan di sosial media begitu ya bahwa ASN itu sebenarnya duitnya sedikit, bahkan ya bisa dibilang ngepres gitu ya. Cuman kan kita balik lagi, kita punya niat gitu ya, niat ingin mengabdikan diri kepada bangsa. Jadi pekerjaan seberat apapun ketika kita lakukan dengan ikhlas, itu pasti tidak akan terasa berat gitu ya. Nah, jadi kita mulai dengan menata niat awal kita bahwa kita adalah seorang pelayan publik. Sehingga pekerjaan yang kita lakukan itu nantinya tidak akan merasa jadi beban gitu ya. Kalau di perkuliahan tuh ada yang namanya
teori of planned behavior gitu ya. Jadi apa yang kita kerjakan itu berdasarkan apa yang kita rencanakan gitu ya. Nah, itu juga penting kita pahami. Terlebih kita sambil memberikan literasi kepada masyarakat, kepada saudara kita yang mungkin melihat kebakaran, melihat anarkisme itu seru gitu ya. Nah, disitulah tugas kita tadi, gitu. Sebagai seorang ASN harus mulai menata kondisi sosial kita, gitu ya. Oke Pak, berarti kalau saya bisa lihat lebih dalam lagi Pak, berarti ternyata ASN itu tugasnya cukup berat juga ya Pak ya. Selain kita tetap menjaga pelayanan publik tetap berjalan, walaupun kondisi lagi stabilitas politik kurang baik, tapi kita tetap dituntut untuk eh, tetap melayani masyarakat gitu Pak. Benar begitu ya Pak? Betul, betul, betul. Jadi memang pengabdian lebih apa ya, lebih dikedepankan lah seperti itu ya. Karena kita ini bukan organisasi bisnis begitu ya, tapi memang judulnya adalah abdi masyarakat gitu. Baik, luar biasa ya penjelasan dari Pak Dikit tadi. Nah, masuk ke topik yang selanjutnya nih Pak, terkait dengan ASN muda gitu kan. Menurut Iya, iya, Pak iya, menarik Diki, nih. nih, menurut Pak Diki kan sekarang ini banyak CPNS ya, yang mana CPNS ini pasti gen kebanyakannya gen milenial gitu, bukan Gen Z ya. Nah, mereka itu tumbuh di era digital gitu. Nah, bagaimana sih peran ASN muda ini dalam kita ini membela negara gitu, khususnya di tengah isu-isu yang demo gitu, Pak. Ya, jadi ya kita paham bersama lah ya, kita hidup di dunia digital begitu ya, di mana bangun tidur cari HP, mau tidur dadah sama HP gitu ya. Artinya hampir lebih dari setengah eh, dalam satu hari itu kita berinteraksi dengan handphone gitu ya atau smartphone gitu ya. Nah, ASN muda sebenarnya membela negara itu lebih dominan dengan tidak cara konvensional ya, tapi dengan cara digital gitu ya, digital kreatif, solutif gitu ya. Kita ini sebenarnya adalah jembatan ya antara rakyat dan juga pemerintah. Misalnya saat demo muncul nih seperti kemarin ya. Nah, kita itu sebagai ASN muda bisa menjadi peneduh. Misalnya memberikan klarifikasi, menenangkan opini publik, meluruskan apa yang kira-kira tidak tepat, kurang tepat, memberikan penjelasan terhadap berita-berita yang hoax misalnya. Nah, disitulah peranan kita. Sebab orang-orang yang senior di atas kita itu dia tidak terlalu aware ya. Memang mereka tahu, cuman mereka tidak sampai dalam ya dalam dunia digital seperti itu. Maka dari itu sebagai ASN muda di situ sebenarnya balik lagi kita niatnya ingin mengabdikan diri secara positif begitu ya. Jadi kita bagaimana menggunakan platform sosial media kita untuk meluruskan apa yang kira-kira kurang tepat seperti itu. Mungkin gitu. Berarti dengan meluruskan di media sosial itu kita udah melakukan peran kita dalam kesiapsiagaan bela negara ya Mas di era digital ini ya Pak. Saya kan Yes, sangat betul, betul, sangat betul. apa ya sangat bertebaran lah Hmm, hoax-hoax itu di mana-mana. Jadi inilah untuk kesiapsiagaan kita bela negara. Baik, terima betul, kasih betul, insight-nya betul Mas. banget. Kemudian Pak, itu kan di ini ya dalam ranah media sosial atau ranah Hmm, digital gitu Pak. Tapi kalau ya, ya. kenyataannya dalam dunia kerja atau dunia di lapangan nih Pak, apa sih Pak kira-kira contoh konkret gitu yang bisa kita terapin nih sebagai ASN muda ini agar tetap bisa apa ya menerapkan bela negara gitu Pak. Ya, eh, sebenarnya banyak sekali ya, dimulai dari hal-hal yang kecil, seperti misalnya ketika kita, tentu setiap instansi kita ada peraturan ya, peraturan dan SOP gitu ya. Misalnya kita tidak terlambat ketika datang, kita melayani dengan servis yang baik, bahwa kita memang
mencoba memberikan yang terbaik begitu ya, atau kita misalnya mau disogok gitu ya, diberi gratifikasi semacam itulah ya. Nah, itu kita menolak itu, terus juga kita menjaga netralitas kita gitu ya, menjaga semangat ketika tidak mood bekerja gitu ya. Mungkin kita punya waktu-waktu yang kita itu lagi mager, males banget, capek banget begitu ya. Nah, disitulah bukti bahwa kita itu sebagai seorang ASN sejati gitu ya, kita tetap menjaga integritas kita. Dimulai dari hal-hal yang kecil di diri kita gitu contohnya ya. Pak. Baik, Pak Diki, eh, mungkin sebelum closing gitu Pak, penutupan nih, Mm-mm. eh, mungkin Bapak bisa memberikan pesan terkait dengan ASN muda ini gitu Pak, di tengah-tengah isu demo ini gitu. Iya, 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 iya. Jadi pesan ya, pesan kalau dari saya sih di tengah isu demo ya. Jadi sebenarnya ujian ASN muda itu sebenarnya bukan apa ya istilahnya seberapa keras kita berbicara gitu ya, tapi seberapa tenang kita berpikir gitu ya. Artinya kita tidak mudah untuk terprovokasi seperti itu ya. Nah, istilah lainnya ASN muda ini harus jadi jangkar gitu ya, bukan jadi ombak gitu ya, yang malah menghanyutkan gitu ya. Justru kita itu menjadi penenang gitu ya, penenang ketika suasana itu sedang memanas atau ada berita hoax dan lain-lain seperti tadi ya. Jangan kita malah jadi pemantik api gitu ya. Kita harus jadi pendingin gitu ya, pendingin di suasana yang sedang panas begitu ya. Nah, ada tiga hal yang mau saya pesankan juga ini khususnya. Yang pertama adalah integritas, ya. Bagaimana integritas kita itu terus kita jaga, profesionalitas kita terus kita jaga, seperti itu ya. Sebagai ASN muda, begitu ya. Nah, terus integritas ini penting, sebab kenapa? Karena dunia kerja ini kan apa ya banyak faktor kondisi sosial yang kadang mempengaruhi kita atau pengaruh dari masyarakat di luar tempat kerja dan lain-lain. Nah, sebab itu integritas itu sangat penting. Yang kedua adalah empati ya. Bagaimana kita memiliki empati bahwa kita ini harus terus menyadarkan diri kita, berkaca bahwa kita ini bukan lagi orang swasta. Kita ini bukan lagi orang pebisnis, kita bukan lagi seorang pedagang, bahwa kita ini seorang pelayan publik. Sehingga empati kita terhadap hal-hal yang kira-kira bisa merusak jalannya uh, kenegaraan, nah kita harus empati ke sana. Bahkan empati sosial juga harus kita junjung gitu ya. Dan yang terakhir adalah profesionalisme gitu ya. Bagaimana kita tetap profesional dalam bekerja, begitu ya. Kita tidak egois dalam bekerja, mementingkan kepentingan pribadi, begitu ya. Karena eh, komitmen kita menjadi ASN itu sangat dituntut. Di mana nanti kalau teman-teman mempelajari, kita harus membangun yang namanya affective komitmen, gitu ya. Komitmen yang benar-benar dari hati, gitu ya. Bukan komitmen continuance. Ada juga jenis komitmen itu namanya continuance. Jadi kita komit karena adanya benefit and cost. Saya akan komit ketika saya dapat untung. Nah, itu komitmen juga, cuman komitmen yang continuance namanya gitu ya. Atau komitmen normatif namanya. Ada juga. Komitmen normatif itu komitmen ketika hanya ada aturan gitu ya. Jadi ketika ada aturan maka saya komit. Kalau aturannya bukan karena aturan saya maka nggak komit. Nah, itu yang kita tidak boleh. Kita harus memiliki yang namanya komitmen afektif sebagai seorang ASN. Kita harus dari hati untuk berkomitmen melayani publik. Mungkin gitu ya dari saya ya pesan-pesannya. Sharing-sharing sebenarnya. Mantap, mantap, Pak. Baik, Pak Diki dan juga Mas Duyan, Mbak Funita ya, mungkin cukup untuk pembahasan kali ini ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Diki bahwasanya kita sebagai ASN itu harus mempunyai integritas gitu ya.
Selain itu kita juga harus mempunyai empati gitu, berkaca pada diri sendiri bahwasanya kita tuh sebagai ASN gitu kan, dan harus mempunyai profesionalisme gitu. Nah, jadi ada beberapa kesimpulan yang memang dari pembahasan yang tadi sudah kita diskusikan ya. Yang pertama tentunya yaitu demo di bulan Agustus kemarin itu adalah wujud demokrasi dari masyarakat gitu ya. Karena itu dijamin undang-undang namun tetap harus dijalankan secara tertib dan juga damai gitu. Dan juga yang kedua yaitu kita sebagai ASN memiliki peran strategis untuk menjaga stabilitas negara gitu ya Pak. Dan juga tetap harus netral untuk memastikan layanan publik berjalan meskipun ada gejolak di masyarakat. Nah, yang ketiganya yaitu kita sebagai ASN muda di era digital ini memiliki tanggung jawab yang lebih dengan menjaga eh, penjernih gitu sebagai penjernih informasi dan tidak ikut menyebar hoax. Oke, mungkin itu saja eh, diskusi kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Pak Diki atas waktu luangnya dan juga ilmu-ilmu yang tadi sudah disampaikan. Terima kasih juga untuk rekan saya Mas Duyan, Mbak Fonita. Eh, Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga podcast ini memberikan semangat bagi kita semua, khususnya ASN muda, Amin. untuk terus menjaga negara tetap tangguh dan melalui perannya masing-masing ya. Terima kasih saya ucapkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih ya Pak Vicky. Terima Terima kasih Pak kasih. Vicky Sama-sama, telah meluangkan waktunya untuk kami. sukses buat Ya latsarnya. Pak. Semoga cepat jadi PNS. Amin. Amin.